Masuk surga tanpa ada sidang, tanpa ada siksaan, langsung masuk surga. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Salah satunya selain orang-orang yang la yatatayyarun, wala yaskun, wala yastarkun, wala yarkun dan seterusnya. Yang terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang selalu berserah kepada Allah SWT. Ats-tsiqah, percaya sama Allah. Bisa nggak teman-teman kita kayak gitu dalam hidup kita? Seberapa kuat percaya kita sama Allah? Cara ngukurnya gini. Kalau saya ambil benda kayak gini nih, dalam keadaan normal, ini buah salad, saya lempar ke atas, ada nggak teman-teman yang masih berpikir buah ini nggak akan jatuh ke bawah? Kalau saya lepaskan ini, kira-kira ada yang berpikir nggak akan jatuh Ustaz, saya ragu itu bisa jatuh. Ada? Ada yang meragukan bahwa ini akan jatuh ke bawah? Tidak kan? Semua kita yakin yang namanya benda kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Seberapa besar yakin kita terhadap benda itu pasti jatuh ke bawah? 90%? 100%? Sekarang coba bandingkan dengan yakin kita kepada Allah. Harusnya yakin kita kepada pertolongan Allah seyakin kita kepada benda yang kalau dilempar pasti jatuh ke bawah. Gak mungkin gak? Kalau bisa lebih dari itu lebih keren. Segitu aja tuh udah keren. Bisa nggak kita segitu yakinnya sama Allah? Tenang aja udah, kalau sama Allah beres. Kalau sama Allah gampang. Kalau sama Allah pasti bagus. Kalau sama Allah itu pasti ada jalan keluar. Kalau sama Allah itu pasti bahagia. Kalau sama Allah itu yakin. Saya yakin benda yang kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Tidak ada satu ruang dan celah pun untuk ragu. Itu baru ats-tsiqah billah. Kalau kita udah ada di tahapan itu, kita akan melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban Allah terjadi dalam hidup kita. Sampai ke tingkat seperti itu. Nanti kalau udah sampai di situ, baru kita latih lebih dari itu. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, kalau Nabi nanya sesuatu kepada mereka, jawaban mereka selalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada onta, misalnya Nabi nanya, itu onta berapa kakinya? Mereka ngelihat dengan matanya, kaki onta ada 4, tapi jawaban mereka apa? Allah dan Rasul lebih tahu berapa kaki onta. Kalau Nabi bilang 5, sadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah, benarlah Rasul. Kenapa? Saking yakinnya kepada Allah dan Rasul. Ini namanya ats-tsiqah. Dan ats-tsiqah inilah yang selalu menjadi modal kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan dan keberuntungan orang-orang yang beriman dalam banyak kesulitan. Dan salah satu kesulitan yang paling rumit itu adalah perang Badar yang direkam oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Sehingga surat Al-Anfal dikenal juga dengan nama Suratul Badar, surat perang Badar. Surat perang Badar. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberi kejutan-kejutan kemenangan dalam perang Badar, Allah pengen nguji dulu ats-tsiqahnya para sahabat kepada Allah. Coba teman-teman buka deh surat Al-Anfal, biar kita nanti bisa ulang-ulang di dalam bacaan kita atau di rumah, bahwa surat ini adalah surat ngajarin kita tentang akidah challenge. Ini salah satu contoh akidah challenge di surat Al-Anfal. Coba lihat ayat 7. Coba lihat ayat 7. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat 7. Ini akidah challenge nih di ayat 7. Ketika para sahabat dikasih pilihan sama Allah. Apa kata Allah? Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Ini akidah challenge. Apa artinya? Dan ingatlah kisah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari 2 golongan yang akan kalian hadapi adalah bagian kalian. Sedangkan kalian menginginkan bahwa golongan yang tidak memiliki kekuatan senjatalah yang menjadi bagian kalian. Tetapi Allah ingin membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kufur sampai ke akar-akarnya. Apa yang terjadi? Coba nanti baca lagi sirah perang Badar secara utuh dari awal sampai akhir. Kan skenario awal dari perang Badar itu apa teman-teman? Karavan dagang Abu Sufyan baru pulang dari Syam.
ngelewatin jalur dekat kota Madinah. Apa yang dibawa oleh karavan dagang ini? Karavan dagang ini membawa hasil jualan harta orang-orang muhajirin yang diambil alih, dirampas oleh orang Quraisy, termasuk Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Jadi ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, pasar mereka, ternak mereka, kebun mereka, rumah mereka, aset mereka dijarah, diambil alih oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya, lalu dijual ke Syam. Nah sekarang pulang dari Syam membawa hasil keuntungan dari rampasan itu, sehingga Nabi SAW mengajak orang-orang muhajirin, ayo kita ambil kembali harta kita. Itu skenario awalnya. Ayo kita cegat karavan dagangnya Abu Sufyan dan kita rampas kembali harta milik kita. Sahabat semangat, siap ya Rasulullah, Allah Akbar, semangat gitu. Kenapa? Karena yang akan mereka hadapi itu karavan dagang, bukan tentara, bukan prajurit. Mudah untuk mengalahkannya dan keuntungannya besar kalau kita menang. Ternyata Abu Sufyan juga punya mata-mata. Langsung dia tahu informasi Nabi akan cegat, dia ngasih tahu ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ngirim orang cepat untuk menghubungi Abu Jahal. Kalau dulu kan nggak bisa telepon-teleponan ya, akhirnya ngirim orang. Abu Jahal datang untuk mengawal karavan dagang. Dengan apa? Dengan satu pasukan yang isinya adalah pembunuh bayaran. Yang isinya sebagiannya adalah pembunuh bayaran, sisanya petarung-petarung hebat, termasuk senior-senior ada di dalamnya. Pasukan yang jumlahnya 1.000 orang kurang lebih. Sekarang ada dua target, satu karavan dagang yang mudah dilumpuhkan dan untungnya besar, satu lagi pasukan perang yang sulit dikalahkan dan untungnya kecil. Apa yang mau diambil dari pasukan perang? Paling ghanimahnya ya gitu-gitu aja, pedang, perisai, onta. Kalau ini emas, sutra, segala macam kan ya. Wa idh ya'idukum, ketika Allah memberikan kalian pilihan ta'ifatain, dua kelompok, mana yang kalian inginkan? Ternyata kaum muslimin menginginkan yang mana? Manusiawi. Yang tetap Abu Sufyan, Rasul, kita nggak usah beralih ke yang lain, ini aja istiqomah. Dari awal kan emang pengennya ini. Kan emang rencana awal kita pengen mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan. Ngapain sih harus ngadapin Abu Jahal? Udah biarin aja, ntar dia juga pulang sendiri kalau dia nungguin kita nggak datang. Para sahabat memilih ini. Ternyata Allah memilih yang Abu Jahal. Disinilah kaum muslimin galau. Duh, ada yang kecewa. Coba baca ayat sebelumnya. Gimana bentuk kegalauan mereka? Ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Apa kata-kata terakhirnya? Lakarihun, benar-benar gak suka. Itu perasaan Ahlu Badar, itu perasaan kaum muslimin, dan itu bukan orang Islam biasa loh. Awalun, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, itu awalunnya muhajirin. Lebih dahsyat daripada awalunnya Ansor, dan kedua-duanya keren. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah memuji mereka di banyak ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khairun nas qarni. Allah memuji, Rasulullah memuji mereka kan? Ternyata sempat galau juga. Itulah manusia. Lakarihun, mereka gak suka dengan pilihan ini. Berat sekali. Kari itu artinya benci. Cuman terjemahannya kalau benci agak kurang pas nih. Minimal mereka gak suka. Aduh kok jadi kayak gini ya? Kok jadi kayak gini ya? Terus ayatnya apa? Yujadilunaka fil haq. Mereka mendebat kamu dalam hal yang benar. Masih ada yang protes. Rasul, benar ini ya Rasul pilihan kita. Rasul kok kita jadi kayak gini? Rasul kok kita gak seperti yang kemarin? Rasul kok kita udah berubah? Ini adalah reaksi-reaksi para sahabat ketika Allah kasih pilihan yang lain, bukan pilihan yang pertama. Yujadilunak, mujadalah itu artinya berdebat. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Gimana rasa enggan mereka? Mereka protes kepada Nabi, kemudian seolah-olah mereka seperti orang yang dihalau kepada kematian, dan mereka melihat malaikat kematian itu atau malaikat maut. Ini kan sebuah gambaran ya, gimana beratnya kaum muslimin terhadap pilihan ini. Kayak orang dibawa ke satu tempat mau dieksekusi mati.
Dan mereka melihat tiang gantungan, melihat algojo yang dengan parang yang tajam, seolah-olah mereka mau dibawa ke sebuah tempat eksekusi mati. Begitu enggannya mereka datang terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengumpulkan mereka semuanya, ahlu Badar. Nabi menasihati mereka, Nabi membacakan ayat ini kepada mereka. Akhirnya mereka baru sadar, lalu sami'na wa ata'na. Kami ikut pilihan Allah dan Rasul. Ini maksud dari innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tadi mereka galau, lalu diingatkan dengan nama Allah, wahai kaum muslimin, ini pilihan Allah, taatlah sama Allah, ambil aja pilihan Allah walaupun berat. Wajilat qulubuhum, hati mereka tiba-tiba menjadi bergairah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, akhirnya mereka berserah kepada Allah. Ya udah, kami ikuti cara Allah, sami'na wa ata'na. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah. Itu yang terjadi kepada ahlu Badar. Allah mau nguji dulu, mereka sikoh nggak sih sama Allah? Buat apa sih Allah ngetes kayak gitu? Karena Allah pengen ngelihat siapa yang benar-benar yakin kepada Allah, siapa yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, Allah nggak akan tunjukkan keajaiban kepada mereka. Kenapa perang Badar banyak keajaiban? Karena perang Badar diikuti oleh orang-orang yang sudah teruji sikohnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah teruji, walaupun galau lagi, terus balik lagi. Galau lagi itu manusiawi. Dia imannya Yazid wa Yankus. Ketika Yazid mantap, ya tawakkalun. Ketika Yankus mempertanyakan, yujadilun. Kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Tapi cepat recovery-nya, balik lagi. Itulah kita. Udah mantap nih, saya akan hijrah. Pas udah hijrah, kenapa setelah hijrah hidup jadi gini-gini amat ya? Galau kan? Diingatin lagi, memang kayak gitu. Bukan kita doang yang ngerasain, orang sebelum kita yang lebih soleh ngerasain juga. Oh gitu, ya udah mantap lagi. Besok ada ujian, tapi kok nggak selesai-selesai ya ujiannya. Terus diingatin lagi, kuat lagi. Gitu aja terus iman kita teman-teman. Yazidu wayangkus, zail, tergelincir, balik lagi, tergelincir, balik lagi. Hati kita yuqallibu dzatal yamin wa dzatal shimal. Dia kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Itulah butuhnya tajdidul iman sepanjang perjalanan hidup atau sepanjang perjalanan proses hijrah. Harus diperbaharui. Salah satu cara memperbaharui iman, duduk dalam majelis-majelis nasihat dari ulama. Kita nggak harus hafal apa yang disampaikan ustaz. Kita nggak harus hafal ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Minimal tambah iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Setelah kita mendengarkan nasihat itu, baru nanti mantap lagi nih. Sahabat juga galau, sekelas muhajirin awalun aja galau. Akhirnya berangkat. Sekarang pasukannya dialihkan ke arah Abu Jahal. Jalan terus sampai di sebuah area namanya daerah Badar. Orang-orang kafir Quraisy dapat spot yang ada mata airnya. Orang Islam dapat spot yang nggak ada mata airnya. Mulai agak khawatir, nih airnya irit nih, jadi jangan boros-boros ya, airnya cuma sedikit. Malamnya ternyata mereka banyak yang nggak bisa tidur. Gimana besok ya? Ini kan perang kita pertama banget dalam sejarah umat Islam, kan perang pertama Badar ya. Mereka kayak gimana ya besok perang ya, gimana ya besok perang. Sementara kamu jurus itu udah bisa belum? Belum. Jurus pedang misalnya belum. Kan baru juga latihan kemarin, tiba-tiba langsung tarung. Sementara yang di seberang sana tuh petarung semua. Yang di seberang sana tuh udah kayak show off gitu, udah tayang lagi tarung, tayang lagi ngetrik. Kita baru juga oli juga belum bisa. Tiba-tiba disuruh main di ball, di apa gitu. Aduh gimana ya, kagok gitu, nervous sama yang pro-pro, yang legend-legend. Begitulah para sahabat. Orang-orang yang muslimin ini amatiran sebagian besarnya. Cuma beberapa orang juga yang tokoh kayak Hamzah, Umar, oke, mereka legend. Tapi sisanya amatiran, orang-orang biasa, bukan petarung. Di sana itu pro semua itu. Ikrimah, Abu Jahal itu kan pro-pro semua ya, pro perang. Orang-orang yang jago dalam berperang. Galau malam itu gak bisa tidur. Akhirnya kata Allah apa? Allah utus rasa ngantuk kepada kaum muslimin. Ini keajaiban pertolongan Allah kepada orang yang sikoh kepada Allah, percaya sama Allah. Akhirnya apa kata Allah di ayat 11? Ini kita bedah ayatnya nih. Surat masih yang sama, Al-Anfal ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ. Allah memberikan kalian rasa ngantuk amanatan, biar kalian merasa nyaman. Aman itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia. Amanatan min, supaya kalian merasa nyaman. Tiba-tiba semuanya nguap-nguap, ngantuk, tidur, kecuali dua orang yang masih terjaga. Rasulullah lagi-lagi bersama Abu Bakar. Nabi berdoa. Doanya Nabi apa? Istighosah yang ada di ayat 9.
Iltastaghithuna rabbakum. Jadi istighosah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan istighosah dalam momen yang paling berharga, yaitu perang Badar. Iltastaghithun. Gimana istighosah? Istighosah itu doa yang panjang. Saking seriusnya Nabi berdoa, angkat tangannya tuh bukan gini, tapi gini. Pernah nggak doa gini? Saya pernah sekali pas minta jodoh dan berhasil. Jadi kadang-kadang doa ada yang nggak pakai ngangkat tangan, kayak doa sehari-hari naik kendaraan atau apa. Ada doa yang pakai angkat tangan, ada yang doa setinggi-tingginya, ada yang doa dengan telunjuk. Kalau doa dengan telunjuk bukan nunjuk-nunjuk Allah, ya Allah kasih lo ya, harus ya, bukan. Dengan telunjuk itu maksudnya cuman kepada Allah saya berharap. Itu maksudnya. Jadi psikologi Arab dengan Indonesia tuh beda dalam masalah telunjuk. Kalau kita kan kayak nyuruh-nyuruh ya. Karena ada ya Allah bukan ya Allah harus ya. Nih benar ya, bukan. Tapi ya Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksud dari nelunjuk. Jadi Nabi kadang berdoa enggak angkat tangan, kadang berdoa mengangkat tangan, kadang berdoa sampai angkatnya tinggi, kadang menelunjuk. Semua itu sunnah Nabi, tidak perlu dibenturkan antara satu dengan yang lain. Semuanya bisa dilakukan. Dan waktu itu Nabi beristighosah, mengangkat tangan setinggi mungkin sampai rida beliau jatuh, diangkat lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi, menangis semalaman. Sementara sahabat semuanya tertidur pulas gara-gara Allah menenangkan mereka dengan ngantuk. Ini pertolongan. Jadi kalau kita serahin urusan kita kepada Allah, Allah akan nolong kita. Pertama yang ditolong apa? Jiwa kita. Ketika kita punya masalah, yang akan pertama Allah lakukan bukan diselesaikan masalah kita, tapi dikuatkan hati kita. Itu kalau kita percaya sama Allah. Sehingga orang di luar yang gak paham, ngelihat, dia udah capek berdoa, masalahnya masih gitu-gitu aja, gak selesai, dia gak tahu. Kalau dia ngadapin masalah itu, mungkin dia udah KO dari awal. Tapi kenapa orang ini kuat? Karena Allah kuatkan hatinya. Itulah pertolongan Allah yang pertama. Jadi bisa dibilang UGD-nya. Jadi penanganan pertamanya ketika dimasukin ke UGD itu, kalau kita langsung diinfus, langsung kayak ada jantungnya, atau diapain gitu penanganan awal. Itulah yang dilakukan Allah ketika kita dalam keadaan darurat. Yang pertama ditolong itu adalah jantung kita. Gimana menolong jantung? Dikuatkan hati kita dalam menghadapi masalah itu. Bukan segera masalahnya selesai. Karena kayak kita sakit juga nggak langsung sembuh pas datang ke UGD sembuh, enggak. Tapi jantungnya diselamatkan dulu, nafasnya diselamatkan dulu, kemudian darahnya diselamatkan dulu. Nanti sembuhnya setelah seminggu. Tapi minimal dia udah ditolong gitu. Nah Allah juga nolong kita kayak gitu teman-teman. Di awal ketika kita percaya sama Allah, ya Allah saya lagi ada masalah, tapi Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tenang ada Engkau ya Allah. Saya mengandalkan Engkau banget ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah, setelah itu Allah akan tolong hati kita. Gimana ditolong hati? Kalau dalam konteks surat Badar, mereka tertidur semuanya, tenang hatinya. Kita juga bisa gitu. Kadang-kadang kenapa ya akhir-akhir ini saya gampang ngantuk, soalnya habis diputusin. Jadi gampang ngantuk, itu cara Allah. Soalnya habis lagi banyak utang, jadi tidur aja kerjaannya. Soalnya misalnya lagi banyak yang ngebully, akhirnya dia gampang tidurnya nyenyak. Malah makin dibully makin nyenyak tidurnya. Kenapa? Sebelum tidur minum Neozep misalnya. Yang jelas tidur kadang adalah solusi dari Allah untuk hamba-hambanya, sehingga dia dibikin tenang. Salah satu yang dikasih solusi tidur siapa? Ashabul Kahfi. Allah tidurkan mereka. Ternyata yang ditidurkan itu bukan cuma Ashabul Kahfi, Ahlu Badar juga ditidurkan oleh Allah. Ini ayatnya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Cuman tidurnya nggak sampai 300 tahun. Tapi pesan moralnya sama, tidur yang membuat mereka nyaman, amanatan, menjadi tenang mereka. Selesai sudah masalahnya? Belum. Setan juga nggak nyerah teman-teman. Habis itu setan datang dalam mimpi mereka. Jadi tadi setan gak bisa yuwaswis ketika mereka sadar, karena Allah bikin mereka ngantuk. Sekarang setan yuwaswis ketika mereka tidur. Masuk dalam mimpi mereka satu-satu setan. Kan setan itu ya jeri majrad dam kan. Dia ngalir dalam aliran darah manusia. Dia bikin mimpi sahabat tuh jadi mimpi basah. Maaf. Akhirnya sebagian besar sahabat malam itu saking nyenyaknya tidur, bangun-bangun dalam keadaan janabah junub. Mimpi basah. Siapa yang ngerjain itu? Setan. Kok usah nyalahin setan? Emang salah? Salahnya apa? Siapa suruh jadi setan? Satu-satunya suuzon yang berpahala adalah suuzon kepada setan. Dan satu-satunya husnuzon yang berdosa adalah husnuzon
kepada setan. Ustaz, jangan salahin setan, kasihan. Setan nggak ada apa-apa kok. Enggak, itu husnuzon kepada setan nggak boleh. Harus suuzon. Kayak Yusha, muridnya Musa, ketika jalan touring bareng dengan Musa mau nyari guru kan, Khidir. Terus tiba-tiba di tengah jalan ikan yang dipegang sama Yusha berenang lagi padahal udah mati. Terus Yusha lupa nyeritain itu ke Musa. Jalan pas udah lapar, Musa bilang, mana ikan kita? Aduh, saya lupa. Apa kata-kata Yusha dia dalam ayat itu? Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adzkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa akan peristiwa itu kecuali setan tuh, kata Yusha. Apakah Musa bilang, kok kamu nyalahin setan sih, nyari kambing hitam deh? Enggak kan? Kenapa? Karena setan emang untuk disalahin. Jadi ketika ada dua orang, teman sahabat, cowok cewek dan bukan mahram ya, mereka salah satunya misalnya si cowoknya nelfon, aku anterin ya, jangan deh, aku tunggu jemputan aja, tapi lama, nggak apa, aku anterin kok. Kamu nggak percaya sama aku, bukan nggak percaya sama dia, nggak percaya sama setan. Jadi kalau kita menjaga hubungan kita jarak dengan lawan jenis, walaupun dia sahabat karib kita, ipar kita, sepupu kita, kita bukan nggak percaya sama dia, kita percaya banget sama dia, tapi kita nggak percaya sama setan. Itu analogi berpikirnya. Sehingga jangan sampai kita menganggap teman kita yang nggak mau jalan bareng kita, nggak mau semobil dengan kita, seolah-olah dia kayak ngeraguin kita. Bukan. Jangan suuzon dulu, jangan menjudge. Karena dia sangat yakin sama kita, sangat percaya sama kita, tapi dia sangat ragu kepada setan yang ada di antara kita. Sehingga dua orang yang sama-sama soleh bisa aja tergelincir, bukan karena niat buruk, tapi karena mereka memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda mereka. Akhirnya setan datang, sahabat pada mimpi basah, janabah, pas bangkit dari tidurnya mereka harus mandi junub. Sementara air kurang. Ini gimana nih, kita harus mandi junub tapi nggak ada air. Mulai galau yang kedua nih, galau yang ketiga. 3 kali galau. Gimana kita akan berperang? Katanya ini perang suci tapi kita kotor. Katanya kita akan menghadapi musuh sementara kita juga najis. Gimana ini? Galau berat. Akhirnya Allah turunkan apa teman-teman? Hujan. Luar biasa ya cara Allah nolong. Coba lihat ayatnya. Masih ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhib 'ankum rijzasy syaitan. Allah turunkan air dari langit sehingga para sahabat tiba-tiba langsung bisa mandi janabah di bawah hujan. Dan mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hujan itu anehnya lokal banget, cuman di campnya para sahabat doang. Camp seberang tuh nggak hujan. Yang camp seberang gini aja, kok di sana hujan sih? Yang di sini hujan, di sana kering. Itu kayak gitu banget cara Allah ngasih rezeki ya. Keajaiban ini muncul gara-gara dari awal mereka sudah lulus ujian ats-tsiqah billah. Jadi kalau kita memulai satu urusan kita dengan tsiqah billah, udah serahin aja, lika-likunya tuh Allah ya akan ngasih kejutan. Banyak banget kejutan-kejutan indah. Udah selesai di situ belum? Udah pada mandi, udah pada segar, malah lebih segar daripada sebelum tidur gitu ya. Udah segar banget. Pas mau menghadapi musuh, mereka ngelihat musuh ini tangguh-tangguh. Dengan kan kaum muslimin dalam perang Badar yang pakai kuda itu cuma 2 orang kalau nggak salah, sisanya jalan kaki. Sementara musuh sebagian besarnya pakai kuda dan onta. Pakai perisai, pakai baju besi, pakai pedang yang lebih panjang, lebih gede daripada kaum muslimin. Kan gentar juga nih ngelihat musuh yang gagah-gagah. Gagah-gagah juga ya. Akhirnya apa? Allah tolong lagi. Tiba-tiba pas mereka ngelihat ke langit, mereka ngelihat barisan cewek-cewek. Maaf, bukan. Barisan malaikat. Barisan malaikat berbaris di langit. Jangan lihat ke atas. Saya aja yang udah punya pasangan.